Maaf, Elin. Tadi saya belum sempat memberitahu kamu. Untuk sementara ini Tante Karsi dan Om Burhan tinggal di sini. Rumahnya baru saja kena gusur. Maaf, Tante. Elin bukan marah sama Tante, tapi sama saya. Nggak apa-apa, Zal. Tante mengerti. Om Burhan juga pernah mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Tante. Tante juga merasa tersinggung. Itu pasti, Zal. Terima kasih, Tante. Tante mau mengerti. Permisi, Tante. Apa? Bekas pembantu kita itu tinggal di situ. Kamu tidak boleh membiarkan suami kamu seperti itu. Itu namanya sudah keterlaluan. Ma, jangan memancing emosi. Pokoknya, kamu harus beri pengertian suamimu. Kamu tidak mungkin tinggal seatap dengan bekas pembantu kita. Dah. Kenapa kamu menghubungi Mama? Seharusnya kamu jangan ceritakan persoalan ini kepada orang lain. Cukup kita saja yang tahu. Jadi kamu anggap mama saya ini orang lain? Pantas kamu selalu menolak kalau saya ajak menemui mama. Bukan begitu maksud saya. Problem rumah tangga tidak baik kalau dicampuri oleh orang ketiga. Meskipun dia orang tua kita. Alah, bilang aja kamu takut. Kalau orang tua saya tahu, kalau kamu sudah menelantarkan saya dan lebih memikirkan orang lain. Elin, kamu jangan kayak anak kecil. Bersikaplah dewasa. Kamu yang harus bersikap dewasa. Seharusnya kamu tidak perlu menikahi saya. Kalau cuma karena saya mau bunuh diri, dan waktu itu kamu cuma kasihan, kan? Tidak, Elin. Itu tidak benar. Saya capek, Sal. Malam ini saya mau tidur di rumah mama. Apa-apaan kamu, Lin? Kenapa kamu terlalu kekanak-kanakan? Atau kamu nggak pernah menganggap saya ini suami kamu? Lagi-lagi suami. Seharusnya kamu sadar, Sal. Kalau kamu tidak pernah memperlakukan saya sebagai istri. Kamu seringkali mengambil keputusan tanpa pengetahuan saya. Apa itu yang dinamakan suami istri? Ya, saya akui. Ini adalah kesalahan saya yang paling besar terhadap kamu. Seharusnya saya minta izin dulu sama kamu. Sebelum saya membawa keluarga Doni kemari. Tapi kalau kamu keberatan mereka ada di sini, saya akan mengontrakkan rumah buat mereka. Tidak perlu. Untuk sementara biarkan saja mereka tinggal di sini. Saya juga tidak ingin hubungan kamu dengan Doni rusak. Tapi maaf. Jangan paksa saya untuk bisa bersikap ramah pada mereka. Karena biar bagaimanapun juga, Tante Karsi bekas pembantu di rumah saya. Dan saya harap mereka jangan terlalu lama tinggal di sini. Itu kalau kamu mau rumah tangga kita tentram. Ya, itu pasti. Nanti saya akan carikan jalan keluarnya. Biar bagaimanapun, kamu yang lebih penting dari segalanya. Justru Mama tidak kepingin seperti itu, Pak. Rijal sudah sangat keterlaluan. Masa Sisi Karsi bekas pembantu kita itu diizinkan tinggal di situ? Kalau hanya sekedar pembantu sih nggak masalah buat Elin. Tapi hanya numpang, Pak. Loh, memangnya kenapa? Karsi kan juga manusia, Ma. Harusnya kita malah bangga pada menantu kita Rizal. Yang mempunyai hati berbudi luhur. Yang mau menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Tapi ingat, Pak. Karsi itu bekas pembantu kita.
Ya wajar saja kalau Elin risih tinggal serumah dengan bekas pembantunya. Kenapa harus risih, Ma? Dulu Karsi memang pembantu kita. Tapi sekarang kan sudah lain. Sebentar lagi anaknya akan jadi pengacara. Papa selalu membela dia. Jangan-jangan Papa ada apa-apanya dengan dia. Kepikiran Mama sependek itu sih. Dengan kedudukan Papa sekarang ini, kalau Papa mau, gadis-gadis cantik Elin bisa Papa dapat. Tapi Mama lihat kan buktinya. Apa pernah kita ribut soal Papa main perempuan? Alah, karena Mama tidak pernah mau tahu sama urusan Papa di luar. Laki-laki sekarang mana ada yang jujur sih? Mama kalau diajak bicara selalu ngelantur. Kayaknya kita nggak pernah ketemu deh. Memang iya, baru sadar ya. Sudahlah, capek ngomong sama Mama. Mendingan juga tidur. Ya sudah sana. Emang Mama nggak capek ngomong sama Papa? Di luar masih gelap. Apa nggak kepagian kalau kamu berangkat sekarang, Wan? Rumah Nita cukup jauh, Bu. Belum lagi kendaraannya susah. Paling cepat Iwan sampai sana sore, Bu. Tapi ingat, kalau kamu sampai di sana, kamu kasih kabar ke sini ya. Kamu menyimpan nomor telepon di sini kan? Iya, Bu. Nanti kalau Bang Rizal sudah bangun, tolong sampaikan salam Iwan. Bi, tolong ke rumah Om Wardi sekarang juga. Ada apa, Neng? Nggak ada apa-apa. Cuma tolong berikan surat ini sama Om Wardi. Oh, Ada apa, Bi? Neng Teteh sudah mengambil keputusan? Memang ini yang harus saya lakukan, Bi. Saya nggak mau jadi perawan tua. Berarti Neng Ita menerima... Betul, Bi. Makanya saya meminta Om Wardi datang ke sini. Saya ingin membicarakannya dengan Om Wardi sore ini juga. Apa keputusan Neng ini tidak terlalu terburu-buru? Kalau menurut Bibi mah, Neng Nita memikirkannya harus yang lamaan. Karena perkawinan itu, Neng, bukan cuma untuk sehari dua hari. Cepat atau lambat, buat saya sama saja, Bi. Nanti kalau kelamaan malah nggak puguh. Tapi gimana dengan Den Iwan, Neng? Sudahlah, Bi. Jangan bicarakan Iwan lagi. Jangan buat saya jadi bimbang. Justru itu, Neng. Bibi teh takut kalau Neng sudah nerima si Asep. Tahu-tahu Den Iwan datang ke sini. Terus teh bagaimana, Neng? Itu nggak mungkin terjadi, Bi. Iwan lebih mementingkan keluarganya daripada saya. Kalaupun dia datang ke sini, nggak akan secepat yang kita harapkan. Saya juga yakin suatu saat nanti Iwan pasti ke sini lagi. Pada saat itu mungkin saya sudah menikah. Ya, mudah-mudahan Iwan bisa menerima apa yang sudah saya lakukan. Tapi apa Den Iwan? Sudahlah, Bi. Cepat berikan surat itu sama Om Wardi sebelum dia berangkat ke kantor. Kamu, Ton? Gimana keadaan Mira? Keadaannya baik, tapi Tapi kenapa? Mira mengalami keguguran. Ini akan membahayakan keadaan kita. Maksud kamu, Mira akan melakukan bunuh diri sebelum rencana kita berhasil? Bukan cuma itu. Tanpa anak Mira, kita akan sulit mengambil alih harta Seno. Kamu tahu kan rencana saya? Setelah Mira menyerahkan harta Seno pada anaknya, saya akan jual anak itu.
Tapi sekarang, apa yang bisa kita lakukan tanpa anak itu? Terus gimana dong? Ya nggak gimana-gimana. Yang jelas, kita harus menjaga Mira. Supaya dia tidak melakukan hal yang nekat. Sebelum surat warisan itu jatuh ke tangannya. Tapi gimana kita mengambil alih warisan itu? Soal itu nanti kita pikirkan lagi. Mudah-mudahan saya menemukan jalan agar warisan itu jatuh ke tangan kita. Apa istri Rizal tidak keberatan kita tinggal di sini? Tidak, Bang. Elin anak yang baik. Saya sudah mengenalnya puluhan tahun. Ya, syukurlah. Rizal itu betul-betul beruntung punya istri sebaik dia. Mudah-mudahan istri Doni juga baik seperti dia. Kenapa Abang berpikir sampai ke sana? Ya, Doni itu kan anak yang baik. Kasihan kalau dia sampai mendapat istri yang kurang baik. Abang jangan berkata begitu. Monica kan juga anak yang terpelajar. Kalau tidak, mana mungkin kita merestui pernikahan mereka? Aku merestui pernikahan mereka bukan karena Monica. Tapi aku tidak ingin Doni menjadi laki-laki pengecut. Apa maksud Abang? Ya, Monica itu kan sudah hamil sebelum mereka menikah. Itu yang ingin aku tunjukkan pada Doni. Dia harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Zaman sekarang ini, rasa tanggung jawab sudah hampir-hampir sirna. Terutama di kalangan kaum muda. Banyak dari mereka mudah sekali menyepelekan rasa tanggung jawab dan lari dari kenyataan. Aku tidak mau hal-hal itu terjadi pada anak-anak kita, Karsih. Itu tidak mungkin terjadi, Bang. Mereka semuanya anak-anak yang bertanggung jawab. Kecuali Mira. Jangan kamu salahkan Mira, Karsih. Justru Mira kabur agar tidak menyusahkan kita. Akulah yang salah. Seharusnya aku juga memikirkan pendidikan untuk Mira. Jangan bahas soal itu lagi, Bang. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan. Taruh aja di atas meja, Mbok. Tumben, Bu. Kok makannya di kamar? Lagi nggak enak badan ya? Enggak, Mbok. Saya cuma nggak mau aja makan sama-sama mereka. Ibu yang tua itu bekas pembantu di rumah saya. Oh, kok sekarang di sini? Apa dia mau kerja lagi, Bu? Bukan, Mbok. Mereka tuh di sini cuma numpang. Rumahnya baru kena gusur. Kasihan amat. Kasihan sih ya kasihan, Mbok. Tapi kalau mereka kelamaan tinggal di sini, saya yang pusing. Apa mereka sudah makan? Sudah, Bu. Tapi suaminya kayaknya sedang sakit. Dari mana Mbok tahu? Tadi, ibu itu makannya bersama-sama saya di dapur. Habis makan, dia membawa nasi ke dalam kamarnya. Pasti itu buat suaminya, Bu. Wah, ini gawat, Mbok. Jangan-jangan penyakit menular. Lebih baik Mbok selidiki suaminya itu sakit apa, ya? Baik, Bu. Maaf, Om. Saya tidak bermaksud kurang ajar. Cuma saya pikir rasanya tidak pantas kalau saya yang datang ke rumah Om. Itu benar, Ned. Justru Om bangga sama kamu. Berarti kamu tahu etika. Terima kasih, Om. Jadi kamu sudah punya jawaban buat lamaran si Asep? Coba katakan sama Om.
Sebenarnya saya berat untuk mengatakannya, Om. Karena saya ini kan perempuan. Kamu tidak usah malu-malu. Dan jangan takut-takut. Om kan sudah bilang sama kamu. Apapun keputusan kamu, sepenuhnya adalah hak kamu. Om tidak merasa tersinggung. Apalagi marah sama kamu. Nah, sekarang coba katakan terus terang. Soal lamaran itu, saya... Assalamualaikum. Yuan? Maaf, Om. Nggak apa-apa. Dulu Om juga pernah muda. Wan, kenalin, ini tetangga saya sekaligus teman dekat Papa. Oh, Iwan. Pak Hardi. Kalau begitu, Om permisi dulu nih. Tapi urusan kita, Om. Sudahlah, Om mengerti kok. Kalau kamu membutuhkannya, Om siap jadi wali nikah kamu. Om Wardi sungguh baik sekali. Terima kasih, Om. Itu tidak seberapa, Nita. Kebaikan papa kamu sama Om tidak mungkin pernah terbalaskan. Om permisi dulu ya, Nak Iwan. Cuma ada satu pesan Om buat kamu. Jangan sia-siakan Nita. Selamat sore. Saya nggak mengerti maksud Om Wardi. Nanti akan saya jelaskan semuanya. Kamu kan baru sampai. Istirahat dulu ya. Kenapa Mama masih mempersoalkannya? Tadi siang Papa sudah menelpon Elin. Dia sudah tidak lagi mempermasalahkan keberadaan Karsi. Siapa bilang Elin tidak mempermasalahkan? Justru tadi siang Elin telepon ke sini. Suami Karsi sakit. Elin takut penyakitnya itu menular. Apa itu bukan masalah? Lagi-lagi masalah kecil dibikin besar. Kalau Elin takut ketularan, dia kan bisa ngomong sama Rizal. Dan kalau memang benar penyakit itu menular, Rizal kan bisa membawanya ke rumah sakit. Rawat suami Karsi di situ. Habis perkara. Papa pikir biaya rumah sakit itu sedikit. Berapa banyak Rizal harus mengeluarkan uang hanya untuk biaya opname suami Karsi? Belum sewa kamar rawatnya saja sehari berapa? Belum obat-obatannya, belum ongkos dokternya, tidak sedikit, Pak. Masa Rizal yang harus menanggung semuanya? Ma, kalau Rizal keberatan, biar Papa yang menanggung. Apa-apaan sih, Pak? Kok mau-maunya Papa yang menanggung mereka? Lagian Mama keberatan kalau Papa yang melakukan itu untuk mereka. Ma, sekarang Papa mau tanya. Mama lebih sayang uang atau sayang Elin? Ya sayang Elin dong, Pak. Apa sih maksud Papa? Kok pakai tanya begitu segala? Tadi Mama bilang, Mama keberatan kalau Papa yang menanggung biaya mereka, kan? Apa Mama tidak keberatan? Gara-gara suami Karsi tetap berada di rumah itu, rumah tangga Elin jadi berantakan. Tapi itu bukan jalan keluarnya, Pak. Seharusnya mereka yang tahu diri. Ma, jangan punya pikiran kejam. Mama tahu kan, mereka tidak punya apa-apa. Mau menyingkir kemana mereka? Sudah. Ngomong sama Papa memang tidak pernah ketemu. Kok sedikit amat, Tante? Selama jantungnya Anfal, Om Burhan makannya tidak pernah banyak. Segini juga sudah cukup. Tante,
Tante nggak apa-apa? Cuma sakit sedikit. Maafkan Tante ya, Zal. Biar saja Tante, biar Simbo yang bereskannya. Mulai sekarang untuk makan Burhan, Simbo yang akan mengambilkannya. Jangan, Tante tidak mau merepotkan. Tante nggak usah sungkan. Tante sama Om kan sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Terima kasih, Zal. Kamu memang benar-benar anak yang baik. Apa perlu malam ini kamu ke rumah sakit lagi? Tentu dong. Saya harus tahu perkembangan Mira. Tapi semalaman kan kamu sudah nggak tidur. Halo? Selamat malam. Betul? Sebentar ya. Ton, telepon buat kamu dari rumah sakit. Halo? Ya, betul. Apa? Baik, dokter. Saya segera ke sana. Selamat malam. Ada apa, Ton? Mira dalam keadaan koma. Saya harus ke rumah sakit sekarang juga. Kamu standby saja di rumah. Kalau ada apa-apa, saya nanti hubungi kamu dari rumah sakit. Oke? Kenapa kamu bisa sampai terjatuh, Karsi? Entahlah, Bang. Waktu itu perasaan saya tidak enak sekali. Tiba-tiba pandangan saya gelap, dan tahu-tahu saya kehilangan keseimbangan, lalu jatuh. Apa ada yang menyinggung perasaanmu? Tidak, Bang. Malah saat itu Rizal penuh perhatian sama kita. Saya sendiri heran, Bang. Sampai sekarang perasaan saya masih kurang enak. Saya takut terjadi apa-apa sama anak-anak kita. Sebenarnya, sejak sore tadi perasaan abang juga tidak enak. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa terhadap anak-anak kita. Bagaimana keadaan Mira, dokter? Maaf, jiwanya tidak tertolong lagi. Ada kanker yang sangat ganas di rahimnya. Belum sempat kami mengangkatnya, dia baru meninggal. Mira? Bengkel kamu belum jadi dijual. Bukannya belum jadi, tapi emang nggak laku. Kamu keberatan nggak kalau kita buka bengkel itu lagi? Sama sekali enggak. Asal bengkelnya jangan kamu pindahin aja ke Jakarta. Masih inget nggak, Wan? Soal apa? Waktu saya ngembalin celengan kamu di sini. Waktu itu kenapa nggak kamu teruskan, Wan? Teruskan apanya? Keinginan kamu sebelum celengan itu jatuh. Maaf, Neng. Apa makanannya sudah bisa dibereskan? Beresin aja, Bi. Kita udah selesai makan kok. Ya. Kenapa? Kapok ya? Enggak sih.
Cuma kayaknya memang belum waktunya. Nggak nyesel. Loh, kok kamu yang kesini? Anu, Bos. Ibu Dewi tidak berani ke rumah sakit malam-malam. Apalagi ketemu Bos di kamar mayat begini. Mana kartu keluarganya, Mira? Oh, ini, Bos. Sekalian sama uangnya. Tapi tadi Ibu Dewi bilang kok alamat kakaknya di luar kota, Bos. Bilang saja sama Dewi. Saya akan memakamkan Mira di alamat kakak ini. Malam ini juga saya akan membawa jenazah Mira ke sana. Kalau begitu saya boleh pulang dong, Bos. Terserah kamu. Apa kamu juga mau ikut dikubur? Hah? Jangan dong, Bos. Saya kan masih pengen hidup, Bos. Ya sudah. Kamu pulang sana. Ada apa sih, Pak? Lama-lama perut kamu kok semakin membesar sih? Jangan-jangan kamu kena liver, Mon. Papa gimana sih? Kayak nggak pernah lihat orang hamil aja. Ini kan cucu Papa. Papa lupa. Maklum sebentar lagi punya cucu. Berarti Papa akan jadi kakek-kakek. Loh, kok malah ketawa? Abis Papa bilangnya kakek-kakek sih. Papa kan belum tua banget. Oh ya? Papa masih gagah ya? Ini karena Papa seorang perwira. Jadi kelihatannya masih muda. Papa kelihatannya hari ini seneng banget. Pasti Mama udah pulang dan menang judi ya? Kamu memang pintar menebak. Papa kok pelin-pelan sih? Minggu lalu, waktu Mama pulang main judi, Papa marah-marah. Tapi sekarang Papa malah seneng. Papa senang kalau Mama kamu menang. Tapi kalau Mama kamu lagi kalah, rasanya Papa pingin menembak kepalanya saja. Seharusnya Papa nggak boleh gitu dong, Pak. Kalah atau menang, Papa harus ngelarang Mama. Papa sendiri kan pernah bilang, nggak ada orang yang kaya karena judi. Habis kalau Mamamu menang, ngasih uang sih sama Papa. Siapa sih yang nggak suka sama uang? Kayaknya hampir sebulan ini gue lihat lu nggak pernah telepon-telepon Bokin lu. Apa lu nggak kangen, Don? Ya, kangen juga sih. Tapi dia kepengen sih gue nggak telepon. Lagi pula, dia juga nggak pengen telepon sini. Takut ganggu konsentrasi gue. Kan kita 2 bulan lagi mau ujian. Emang sekarang Bokin lu udah kosbun berapa bulan, Don? Ya, kira-kira 7 bulanan lah. Wah, berarti nanti pada waktu anak lo lahir, pas lo lulus dong. Emang lo gak kepengen lulus ya? Maksud gue, lo bisa dapat 2 kebahagiaan. Gelar pengacara sekaligus dapat gelar seorang bapak. Zal, ini sudah berapa bulan? Kata kamu mereka tidak akan lama tinggal di sini. Sabar dong sayang. Mereka kan tidak akan selamanya tinggal sama kita. Dan itu bukan berarti kita punya limit waktu buat mereka. Kamu sendiri tahu kan, Doni kuliahnya belum selesai. Jadi kita harus menunggu sampai kuliah Doni selesai? Itu juga bukan patokan. Setelah kuliahnya selesai, Doni nggak mungkin langsung punya uang. Terus sampai kapan? Sekarang aja saya sudah merasa tidak betah dengan adanya mereka di sini. Ruang gerak saya di rumah ini terasa sempit. Alien, kapan sih kamu mau mengerti? Jadi kamu pikir selama ini saya masih kurang mengerti? Bukan begitu, Alien. Maksud saya... Begini saja, Zal. Selama mereka ada di sini, biarkan saya tinggal di rumah Mama.
Halo. Oh, Papa. Apa kabar, Pak? Iya, Pak. Kalau urusan Mira sudah beres. Tinggal soal Nita, Pak. Mereka nggak tahu menau dengan dia. Apa? Cari tahu dari kantor Seno. Iya, Pak. Baik, Pak. Yo. Bye. Anak haramnya Seno. Iya. Menurut Seno, dia pernah punya pacar yang sempat dihamilinya. Tapi pacarnya itu menikah dengan orang lain. Nah, Nita itulah anak yang dilahirkan oleh pacar Seno. Sekarang Nita ada di mana? Saya juga nggak tahu. Setelah Jarod mengusir dan merekayasa ucapan Seno, Nita pergi dan nggak pernah kembali lagi. Ya, mungkin dia pulang ke kampungnya. Tapi saya juga tidak pernah tahu dari mana Nita berasal. Jarod? Saya rasa dia juga nggak tahu. Berarti itu bukan masalah buat kita. Yang harus kita jaga, jangan sampai si tangan satu itu tahu kalau kamu sebenarnya bukan Mira. Abang habis keluar? Aku bosan berada di kamar terus. Aku ingin menghirup udara luar. Kamu sendiri dari mana? Saya baru saja menguangkan wesel dari Iwan. Dan uangnya langsung saya masukkan ke tabungan. Apa jumlah tabungannya sudah cukup banyak? Kenapa abang menanyakan hal itu? Kalau uangnya sudah mencukupi, kita harus mencari rumah kontrakan. Tidak baik kita lama-lama menumpang di sini. Kita tidak boleh merusak rumah tangga orang. Apalagi kalau orang itu baik sama kita. Apa maksud abang? Saya jadi tidak mengerti. Waktu aku di luar tadi, kebetulan aku mendengar percekcokan antara Rizal dan Elin. Elin mempersoalkan keberadaan kita di sini. Mungkin abang salah dengar. Sudahlah Karsi, kamu jangan menutupi. Pastilah ini bukan yang pertama percekcokan mereka mempersoalkan keberadaan kita di sini. Kamu pasti lebih tahu dari aku, karena kamu lebih sering di luar. Dan kita jangan menyalahkan Elin. Wajar saja kalau dia keberatan atas keberadaan kita di sini. Pasangan baru seperti mereka pastilah mendambakan keromantisan rumah tangga. Tapi kita juga tidak menginginkan tinggal di sini, Bang. Ya, itulah sebabnya aku menanyakan jumlah tabungan kita. Kalau memang sudah memungkinkan, kita harus segera mencari rumah kontrakan. Mungkin dalam 2-3 bulan lagi, tabungan ini baru cukup untuk mengontrak rumah. Sayang, itu terlalu lama. Kasihan kalau mereka bertengkar setiap hari karena kita. Ya, lu malah bengong lagi. Bukannya belajar, kek. Udah tuh kita kan besok mau ujian, yuk. Percuma deh, Don. Gue kayaknya nggak bakalan lulus. Soalnya gue nggak punya bahan buat disertasi gue. Apalagi yang mau gue harapin, Don. Lo jangan pesimis gitu dong, yo. Masih ada waktu kok. Kalau lo mau bener-bener, gue yakin lo pasti bisa. Udah deh, Don. Lo nggak usah menghibur gue kayak gitu. Dengan lo lulus aja, gue udah seneng banget. Soalnya belum pernah gue punya temen seulet lo, Don. Ya, thanks deh, yuk. Besok siang kamu jaga bengkel ya. Saya mau beli spare part ke pasar. Oke, Bos. Kamu nggak pantas panggil saya bos. Justru kamulah bos saya. Bengkel itu kan milik kamu. Bengkel itu nggak ada artinya tanpa kamu, Wan. Bagi saya,
Kamu lebih berarti dari segalanya. Kamu juga sangat berarti bagi saya. Saya cinta kamu nih. Kapan kamu mau ngelamar saya, Wan? Maaf, Nis. Saya bukan tidak memikirkan soal itu. Cuma tolong, untuk sementara ini saya tidak bisa bicara untuk soal itu. Kamu mengertikan ya? Kunci 13, Pak. 13. Ya. Iya. Ya. Nggak masuk, Pak. 15-nya. Selamat ya, Don. Lo udah lulus. Thanks, yo. Aduh, gue rasanya terus berduka cita nih atas kegagalan lo. Ya, mudah-mudahan tahun depan lo bisa seperti gue ya. Lo mau balik sekarang juga, Don? Iya. Gue pengen buru-buru balik, gue pengen bagi kebahagiaan gue sama bokap gue, nyokap gue, terus sama bokin gue, yo. Sorry, yo, gue bukannya bermaksud mau nyinggung perasaan lo. Gak apa-apa, Don. Gue juga tahu kok.
Selamat, Bu. Cucu Ibu laki-laki. Dia dalam keadaan sehat dan normal. Oh. Selamat, Pak. Bagaimana kondisi anak saya, Dok? Anak Ibu juga sehat. Waktu melahirkan tidak ada kesulitan. Terima kasih, Dok. Apa-apaan sih kamu? Loh, kamu nggak lihat bagaimana seorang dokter menghormati aku? Berarti dia tahu bahwa aku adalah Kolonel Bram. Dasar gendeng. Dokter itu memberi selamat karena cucu kita telah lahir dengan selamat. Cucu kita telah lahir? Iya, cucu kita laki-laki. Cucu kita laki-laki? Yes! 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 Thank you.